Hai kawan Get Lost, kembali lagi bersama saya Birgita dan selamat datang di channel YouTube kami Get Lost Safely. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang update 5 bulan baby Daniel. Karena sudah lama kita nggak bikin video dan sekarang dia sudah 5 bulan. Jadi dalam 5 bulan itu apa saja yang terjadi? Jadi kalau kalian nonton video-video yang sebelumnya itu, hampir di setiap video Dani selalu menangis dan dia selalu rewel. Itu sekarang sudah sembuh, kita sudah tahu kenapa dia menangis dan kenapa dia punya kondisi yang namanya kolik itu ya, nangis terus. Tapi ada hal-hal baik juga yang terjadi. Waktu umur 3 bulan dan beberapa hari, Dani sudah bisa tengkurap. Dan kalian tahu kalau kalian adalah seorang ibu juga, atau seorang ayah, atau kalau kalian punya anak, atau cucu, atau apapun, ada anak kecil. Dan kalau kalian jaga anak kecil, kalian pasti mengerti kebahagiaannya lihat perkembangannya seorang bayi. Ya, karena yang tadinya dia diam, terus tiba-tiba satu hari tiba-tiba dia balik, mau tengkurap. Wah! Wow! Dan kerekam kamera. Berikut ini videonya. Maaf guys ya, sedikit pamer. Ya, namanya juga anak berkembang, pasti kita semua senang sekali. Apapun yang baru yang terjadi, pasti masuk sosial media. Jadi momen itu mau saya simpan di YouTube. Kita lanjut cerita. Di sini saya ada tulis ya, supaya supaya tidak lari kemana-mana ceritanya. Nah, jadi dalam waktu dia umur 3 bulan itu, check up 3 bulan, dari 2 bulan ke 3 bulan itu, banyak hal yang terjadi yang bikin, yang bikin sedih. Jadi beberapa hal, kondisi kulitnya si Dani yang kalian tahu, seborrhea itu, yang di kepalanya, saya selalu tunjukkan, seborrheanya belum sembuh dan segala macam. Itu tambah parah, padahal biasanya mereka bilang, ya umur 3 bulanan itu dia hilang, tapi tambah parah di usia 3 bulan. Kemudian berat badannya Dani itu tidak naik dengan baik. Jadi Dani itu pada saat itu dia hanya minum susu ASI, tidak digabung susu formula. Sampai sekarang pun Daniel masih ASI eksklusif. Jadi rencananya dia akan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan kemudian kita akan empasi ya makanan pendukung ASI. Karena yang direkomendasikan oleh WHO adalah seperti itu, hanya ASI eksklusif atau susu formula sampai umur 6 bulan. Nah, jadi ini adalah websitenya WHO. Topiknya mengenai menyusui. Jadi saya cuma ingin tunjukkan buat kalian. Nah, jadi WHO dan UNICEF merekomendasikan bahwa anak-anak itu disusui dalam kurun waktu 1 jam setelah dia lahir. Dan kemudian disusui secara eksklusif untuk 6 bulan pertama dalam hidupnya. Artinya tidak ada makanan atau cairan lainnya, termasuk air. Jadi hanya susu tok. Itu adalah rekomendasi dari WHO dan juga di sini UNICEF. Ini topik yang nanti mungkin saya buatkan dalam video yang lain karena ini ceritanya panjang kalau cerita hanya tentang ASI ya. Nah, jadi pada waktu check up itu dokternya waktu lihat kondisi kulitnya Dani, dia
apa ini, kenapa, apa yang terjadi, apa yang kalian buat untuk bayi. Ya ampun, kita kan namanya juga kita orang tua yang baru sekali jadi orang tua, kita tidak tahu apa yang terjadi. OMG, nanti kalau saya dapat foto-fotonya Dani waktu dia ada seborrea sampai ke muka-mukanya, oh my god. Waktu itu saya bingung juga karena saya tidak tahu itu apa ya. Adalah foto-fotonya, nanti saya taruh di sini. Terus berat badannya juga tidak naik baik. Ya, sedih ya. Jadi kata si dokter, sekarang kamu kasih ASI saja. Nanti kita lihat waktu check up 4 bulan. Kalau berat badannya tidak naik baik, berarti kamu harus kasih tambahan. Sudah mulai empasi itu, makanan pendukung ASI. Ya sedih ya, karena saya maunya sih ya ikuti rekomendasinya WHO sampai 6 bulan ASI saja. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya mau bagaimana lagi. Waktu itu sedih ya. Kemudian kita dikirim ke dokter kulit. Dan kalian tahu apa? Waktu kita ke dokter kulit pun tidak tahu itu kenapa. Karena pantatnya si Dani itu, bokongnya itu merah semua. Jadi ada banyak kemungkinan, karena kita kan kita tidak pakai pampers, kita pakai apa sih, popok kain yang kayak celana gitu. Bahasa Inggrisnya pocket cloth diapers. Jadi itu semacam kayak celana gitu, tapi bisa dicuci. Karena kita tidak mau buat sampah. Jadi kita pikir mungkin karena itu nggak cocok, kita tidak cuci bersih, atau cuci sabun terlalu banyak, atau mungkin karena banyak sekali kemungkinan, kita tidak tahu. Bahkan dokter kulitnya pun bilang ini normal, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita dikasih resep salep, nanti kalau tidak membaik dalam sebulan, disuruh kembali. Itu kondisi pertama, kulit. Nah, kemudian karena berat badannya si Dani ini tidak naik dengan baik, saya takut kalau ASINya saya itu tidak cukup. Jadi saya takutnya, aduh jangan-jangan ini ASINya terlalu sedikit. Khawatir ya. Tapi meskipun saya takut seperti itu, Dani itu pipis dan pupnya baik. Ya, jadi kayak sehari itu pada waktu itu dia bisa pup sampai 4-5 kali. Kalian bayangkan, pupnya 4-5 kali, pipis banyak. Jadi saya pikir, ini anak pipisnya, pupnya bagus. Pasti dia minum lah, karena makanan utamanya kan hanya dari ASI. Jadi pasti ada, dia minum cukup, karena dia pup dan dia pipis. Tapi kenapa berat badannya tidak naik? Nah, ternyata pada akhirnya itu kita tahu bahwa Daniel ini dia ternyata lactose intolerant, atau dia tidak toleran terhadap laktosa. Jadi, apapun yang mengandung susu sapi seperti misalnya susu sapi, keju, coklat yang mengandung susu sapi, pokoknya semua makanan yang mengandung turunan susu sapi itu tidak bisa dicerna oleh si Dani. Nah, jadi lactose intolerance ini atau intoleransi laktosa itu adalah masalah pencernaan yang biasa terjadi, dan itu artinya badannya si Dani ini tidak bisa mencerna laktosa yang biasanya terkandung dalam susu dan produk turunan susu. Dan bagaimana ceritanya sampai kita bisa tahu? Pokoknya ini semua berkaitan dengan kondisi kulitnya dia, nangis-nangisnya dia, kenapa dia tidak bisa tidur ya. Kadang bayangkan anak 2 bulan pada waktu itu hampir 3 bulan, dia bangun itu 6 jam. Kalian bayangkan, seharusnya mereka tuh bangun 2 jam, kemudian tidur. Bangun lagi 2 jam, terus tidur. Harusnya seperti itu, tapi dia bangun 6 jam straight. Bayangkan. Dan nangis. Jadi pasti ada sesuatu yang salah. Jadi ternyata perutnya sakit. Kemudian kondisi kulitnya dia, dari seborreanya, dia pun sembuh akhirnya. Waktu saya sudah berhenti makan produk turunan susu, akhirnya sembuh semua. Berat badannya pun naik dengan baik. Nah, jadi kalau dia intoleransi laktosa itu tidak bisa dicerna. Jadi apa yang masuk keluar. Itu juga kenapa makanya si Dani ini pupnya sampai 4 kali sehari. Saya pikir normal, ternyata normalnya ya sekitaran 1-2 kali sehari di umurnya dia yang pada saat itu. Sekitar 3 bulanan. Nah, jadi pada waktu itu setelah check up 3 bulan, kondisi habis check up 3 bulan itu, kondisi kulitnya Dani ini kadang membaik, kadang memburuk. Nah, pada saat kalau sakitnya itu
kalau kondisi kulitnya memburuk itu biasanya dia lebih rewel, dia tidak bisa tidur, kemudian pupnya juga tambah banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang kok dia membaik, seakan-akan sembuh, kemudian kadang-kadang kambuh lagi. Nah kemudian saya pikir, jangan-jangan karena dia alergi terhadap makanan tertentu. Karena kita kan pindah nih, sekarang kan lagi corona. Jadi apa-apa di kota kan semuanya tutup. Dan di kota itu kita tinggal di tempat yang kecil, di flat yang kecil. Jadi kita pindah ke kampung gitu ceritanya. Ada seperti rumah musim panas di kampung yang punya lebih banyak ruangan. Dan kita bisa keluar, ada halaman jadi kita nggak perlu pakai masker. Nah karena itu di kampung dan sangat jauh dari toko-toko, kita belanjanya itu seminggu sekali. Kalau di kota kita bisa belanja setiap 2-3 hari. Jadi kita konsumsinya ya daging dan sayur-sayuran. Kita tidak banyak mengkonsumsi produk turunan susu atau susu itu sendiri. Nah sementara itu kalau kita tinggal di kampung itu karena lebih jauh, jadi kita butuh makanan kita butuh sumber protein yang bisa tahan lebih lama. Kita kan nggak beli daging yang beku, kita beli daging yang segar. Nah daging segar itu bertahannya cuma beberapa hari. Nah terus kita banyak mengkonsumsi seperti keju atau susu gitu ya. Jadi kita masak sesuatu pakai susu, pakai keju karena dia lebih tahan lama untuk sumber proteinnya kita. Dan ternyata pada saat kita tinggal di kampung itu, saya lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, produk turunan susu. Nah itulah kenapa nggak sembuh-sembuh dan dia nangis terus. Nangisnya tuh nggak sembuh-sembuh guys. Dan kemudian warna pupnya pun tidak normal lah, karena dia konsumsinya hanya ASI. Seharusnya warna pupnya itu kekuningan, tetapi pada waktu itu warna pupnya itu sampai kecoklatan seperti itu. Terus karena khawatir, jadi saya selalu timbang ya, ada timbangan di rumah, kita cek setiap minggu dia berat badannya tidak naik dengan baik dan tetap pup terus. Terus saya disuruh bikin jurnal makanan. Jadi saya catat apa-apa saja yang saya makan. Kita curiga kalau itu karena susu. Karena sebagai 80% alergi atau masalah perut itu diakibatkan oleh produk turunan susu ini. Mohon maaf saya putus di sini, ini adalah koreksi untuk angka 80% yang saya sebutkan dalam video ini. Jadi angka tersebut sebenarnya adalah jumlah dari 2 sumber protein. Dan informasi ini saya dapatkan dari artikel ilmiah dari jurnal Breastfeeding Medicine yang diterbitkan pada tahun 2011. Jadi ini bisa dipercaya, ini bukan dari website abal-abalan. Jadi berikut ini adalah angkanya. 65% bayi-bayi yang memiliki pup berdarah itu diakibatkan karena ibunya mengkonsumsi susu sapi 65% dan 19% dari telur. Jadi kalau jumlahkan itu keduanya 84% dan dibulatkan menjadi 80%. Oleh karena itu, akhirnya saya putuskan untuk mengeliminasi kedua jenis makanan tersebut dari konsumsi makanan sehari-hari. Informasi lebih lanjut bisa kalian baca langsung dari artikelnya. Referensi akan saya taruh di bawah, kalau dapat linknya saya taruh juga. Demikian, terima kasih. Nah sudah, jadinya pada waktu itu saya puasa makan susu sama telur. Kemudian catat. Dan katanya itu harus sampai 2 minggu. Tapi Dani itu masih terus menangis. Jadi sementara saya bikin jurnal makanan ini, sementara saya buat jurnal makanan, saya masih tetap takut ya teman-teman. Masih takut, jangan-jangan memang benar-benar asinya saya tuh kurang. Lalu suatu hari karena saya terlalu takut, gugup dan segala macam ya, saya coba saya akan coba untuk pompa ASI. Saya pompa ASINya. Tahukah kalian? 20 menit pompa hanya mendapatkan 20 ml. Itu sangat sedikit dan tidak cukup. Jadi saya benar-benar di hari itu takutnya luar biasa dan saya pikir, oh Tuhan, anak ini menangis mungkin hanya karena dia lapar dan dia tidak dapatkan cukup susu. Karena ketakutan-ketakutan ini kemudian saya konsultasi juga dengan ahli laktasi. Jadi itu seperti ada seorang konsultan yang memang
kerjaannya itu untuk berkonsultasi dengan ibu-ibu menyusui. Jadi saya tanyakan, saya ceritakan keadaannya, dia bilang pompa ASI dan hasilnya sedikit bukan berarti ASINya tidak cukup, karena itu hanya pompa. Jadi kemampuan minum susu ASINya anak itu tidak sama dengan pompa yang adalah sebuah mesin. Bukan berarti kalau kita pompa hasilnya sedikit tidak ada ASI, itu tidak harus seperti itu. Karena ada banyak para ibu yang tidak bisa, tidak ada sama sekali susu yang keluar kalau dipompa, tetapi anaknya bertumbuh. Nah, jadi saya sudah mulai Tapi pada hari itu, karena takut sekali, akhirnya kita pergi beli susu formula. Guys, bayangkan hari itu kita kasih si Dani susu formula. Untuk pertama kalinya si Dani minum susu dari DOT. Saya sangat bersyukur si Dani tidak bisa minum dari DOT dan hanya minum sedikit. Dia minum malam itu sekitaran mungkin 5 ml. Ya, dia nggak ngerti gitu loh. Dani itu dia tidak tahu bagaimana caranya minum susu dari DOT. Karena tidak terbiasa, keras kan itunya. Besok paginya guys, Dani pup banyak sekali dan ada darahnya. Jadi, itu karena susu formula yang kita kasihkan itu karena itu mengandung susu sapi. Dan si Dani ini benar-benar tidak bisa minum susu sapi, bahkan hanya minum sedikit saja ya, langsung pupnya ada darahnya. Udah, akhirnya kita stop dan benar-benar saya teruskan untuk tidak makan makanan yang mengandung produk turunan susu. Kemudian, kalau kalian dengar suara nangis itu Dani, dia di bawah sama ayahnya ya, sama dedinya. Setelah 2 mingguan, Dani itu kondisi kulitnya jauh lebih baik. Dia tidur siangnya lebih baik, lebih bahagia. Bahkan seboreanya itu sembuh dan rambutnya sudah mulai tumbuh pelan-pelan, bayangkan. Dan berat badannya pun bagus. Jadi waktu saya sudah berhenti makan produk turunan susu, pupnya itu berkurang hanya 1-2 kali dalam sehari. Kemudian warnanya pun sudah kembali normal seperti sebelumnya, kekuningan. Ya sudah, jadi kita konsultasikan ini, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan sama si dokter, dan dokternya bilang itu berarti memang kemungkinan besar Daniel itu dia intoleransi terhadap laktosa. Jadi kita disarankan untuk saya tidak makan produk turunan susu lagi. Nanti Dani harus diperkenalkan dengan makanan-makanan seperti itu karena itu bisa berubah ya. Bisa saja dia sembuh seperti itu. Ya, terus kita tanya kenapa kita tidak tes gitu. Apakah memang benar-benar dia alergi atau intoleran terhadap susu sapi. Tapi kata si dokter karena masih bayi itu dia tidak memproduksi antibody kalau alergi terhadap suatu makanan. Jadi tidak bisa kita ketahui apakah memang dia alergi karena masih kecil. Nah, kemudian di check up 5 bulan kemarin bagus berat badannya. Jadi kemarin kita diskusikan apakah sudah harus dikasih makanan tambahan atau belum. Tapi kata si dokter karena berat badannya baik, kalau saya mau untuk terus menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan, silahkan aja terus dilakukan. Nanti setelah 6 bulan baru kita perkenalkan dengan makanan padat. Dan itu mungkin harus dibicarakan pada video yang lainnya, video tersendiri. Udah, itu aja kali. Itu aja guys. Jadi Daniel ini sudah diberikan 3 jenis vaksin untuk mencegah 8 penyakit. Itu mungkin akan saya bicarakan di video yang lainnya juga, kalau saya bikin video kira-kira tentang vaksin. Apa saja yang sudah dilakukan sekarang? Jadi si Dani ini juga sekarang dia sudah mulai berkembang, sudah mulai angkat tangannya tinggi ya. Sudah mulai buat suara-suara yang baru, sudah menjadi sudah mulai aktif, tidak seperti dulu yang hanya pasif-pasif saja. Benar-benar saya sudah tidak sabar untuk menantikan Dani yang bisa merangkak di seluruh rumah. Nanti sampai dia jalan, sampai dia bicara, wow, pasti keren sekali. Jadi begitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video tidak penting yang saya buat ini. Update 5 bulannya baby Daniel. Tapi kalau kalian menonton sampai di sini, terima kasih.
Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini atau komentar bagaimana pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Daniel kasih dadah dulu. Dah. Wow. Wow. Angkat tinggi lagi, angkat lebih tinggi lagi, coba. Mama lihat. Wow. Wow. Good job. Yeah, ngechat.